Ya, saat saya awal jadi wali kota, saya banyak menemukan bahwa setiap pergantian musim, dari hujan ke kemarau, dari kemarau ke hujan, itu ada eh, rumah sakit penuh dengan berbagai penyakit yang sebetulnya sangat mudah untuk kita mencegahnya. Nah, ini akan menjadi murah untuk biaya kesehatan kita apabila kita melakukan yang namanya tindakan preventif atau preemptif. Nah, karena itu yang kita lakukan, contohnya misalkan saat musim hujan itu banyak warga yang terkena diare, terutama anak-anak. Sampai bahkan saat itu pasien ada di lorong-lorong rumah sakit. Nah, yang saya lakukan adalah bagaimana mengajarkan warga Surabaya untuk mencegah terjadinya hal ini, KLB, diare dan sebagainya. Nah, caranya adalah menjaga lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan sanitasi yang baik, pengelolaan sampah yang baik, dan itu ternyata tahun berikutnya langsung turun drastis saat musim hujan. Kemudian saat musim hujan terjadi, itu demam berdarah itu juga mulai muncul. Karena itu bahkan ada di beberapa daerah saat itu KLB di Jawa Timur. Nah, yang saya lakukan adalah bagaimana mengajak warga Surabaya untuk kita menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola kebersihan, terutama air jamban kita, bahkan air minum untuk binatang dan sebagainya itu bisa kita jaga. Pot-pot bunga sehingga tidak terjadi genangan air yang mengakibatkan tempat sentik-sentik nyamuk demam berdarah itu keluar. Dan dengan membentuk yang itu adalah basisnya dari masyarakat, namanya Bumante dan Wamante, siswa pemantau jentik untuk di sekolah, karena biasanya demam berdarah itu juga menularnya ada di sekolah. Karena mungkin sekolah banyak air-air yang mengenang yang tidak terkelola dengan baik. Nah, kita punya namanya Wamantik, siswa pemantau jentik, dan Bumante, ibu pemantau jentik. Di mana ini ternyata sangat mengurangi penyakit demam berdarah yang terjadi di Surabaya. Bahkan daerah sebelah itu terjadi KLB, kita relatif clear. Nah, kemudian yang berikutnya untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit yang berat sehingga akan menimbulkan biaya yang besar, maka kami membuat program di Surabaya saat itu adalah kami membentuk 3 posyandu. Kalau biasanya posyandu itu hanya balita, kalau di Surabaya ada 3. Itu posyandu balita seperti yang ada di beberapa daerah, posyandu remaja. Ini untuk remaja nanti saya akan jelaskan programnya. Kemudian juga posyandu lansia. Yang pertama balita seperti yang tadi sudah biasa kita lakukan, yaitu pemantauan untuk kondisi-kondisi bayi dan ibu hamil supaya tidak terjadi stunting maupun bisa diantisipasi terjadinya penyakit anak-anak. Karena itu kita pantau sejak dini. Dokter diturunkan, kalau biasanya posyandu itu dirawat ibu-ibu dan perawat, dokter kita turunkan saat ada posyandu di wilayah tersebut. Jadwalnya menyesuaikan dengan keputusan dari warga setempat. Jadi kita dari puskesmas dan dinas kesehatan mengikuti sesuai jadwal yang ditentukan oleh masyarakat untuk kunjungan terutama dokter. Sehingga masyarakat yang anak kecil atau balitanya sakit, kalau bisa dicegah mereka cukup ada di posyandu karena bisa dilakukan pengobatan secara langsung oleh dokter yang berkunjung di tempat tersebut. Nah, yang kedua adalah posyandu remaja. Nah, posyandu remaja ini kita antisipasi untuk remaja-remaja supaya tidak kecanduan
kecanduan obat-obat terlarang, dan juga untuk mencegah terutama yang perempuan kanker serviks. Di Surabaya kami mengeluarkan biaya untuk memberikan pencegahan terhadap kanker serviks untuk para remaja, karena menurut yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan itu dilakukan harus sejak mulai remaja, dan itu ada periodenya, kalau salah harus 3 kali seperti imunisasi seperti itu, 3 kali periode itu harus dilakukan selama 3 kali lengkap gitu, sehingga kami membentuk lingkungan yang sehat di kampung-kampung dengan tadi remaja yang anti drug, dengan membentuk namanya kampung pendidikan, juga mengurangi bahaya-bahaya merokok dan sebagainya. Itu pencegahannya dilakukan di posyandu remaja tadi. Sehingga kita mempunyai bentukan, kita lihat di kampung-kampung Surabaya sekarang banyak anak-anak remaja yang dulunya mereka membayangkan kuliah di perguruan tinggi pun enggak pernah membayangkan, tapi dengan lingkungan yang sehat mereka jaga. Bahkan ada yang aturannya misalkan melihat TV itu ada jamnya. Kemudian kalau masih ada anak berkeliaran, ada yang menjaga, mengingatkan kepada orang tuanya. Dan itu disepakati bersama aturan-aturan tersebut oleh masyarakat. Seperti itu. Sehingga saat ini yang terjadi kampung-kampung di Surabaya itu banyak anak yang dulu orang tuanya pun tidak pernah bayangkan bisa kuliah di perguruan tinggi, bahkan banyak yang kuliah di perguruan tinggi terbaik di Surabaya. Mereka bisa kuliah dari kampung-kampung yang dulu terkenal tempat judi burung dara, tempat mabuk dan sebagainya, anak-anak minum-minum. Tapi relatif sekarang lebih clear. Nah, kemudian yang ketiga adalah posyandu lansia. Yang pertama saat itu kenapa ide awalnya adalah saat itu tiba-tiba ada seorang lansia itu meninggal tanpa diketahui sampai kalau nggak salah 4 hari. Karena dia tinggal sendiri di dalam rumah. Nah, karena itu kita membentuk posyandu lansia. Yang pertama itu karena biasanya kalau lansia kemudian penyakit menumpuk karena kurang gerak dan sebagainya, bahkan mungkin mereka kesepian. Karena itu yang kita lakukan adalah kita membuat senam sehat di kampung, tiap kampung sesuai kesepakatan, maka Dinas Kesehatan akan menurunkan trainer untuk senam di tiap kampung. Jadi bukan di lapangan. Jadi kadang menutup jalan, kemudian kadang juga kalau nggak ada tempat itu di halamannya rumah dan sebagainya. Dari awal yang sedikit sekarang sudah sangat besar jumlahnya, sehingga ya saya bahkan tidak bisa nyanyi saat itu wali kota. Mereka bisa medley 8 jenis senam. Saya baru 3 sudah nggak kuat. Jadi bahkan saya sempat takut karena mereka akan senam melakukan di balai kota 15 jenis senam. Saya ketakutan, saya minta Dinas Kesehatan untuk menyiapkan tandu, menyiapkan petugas kesehatan kalau mereka tidak kuat. Tapi ternyata clear, tidak ada satupun mereka yang jatuh gitu. Mereka sangat kuat dan selesai dengan 15 medley senam tersebut. Nah, di posyandu lansia itu kita memberikan makanan tambahan. Kalau nggak salah nilainya saat itu per orang itu Rp4.000 kalau nggak salah. Itu adalah makanan untuk sehat, untuk menjaga kesehatan mereka yang mereka kelola bersama-sama. Seingat saya 4.000 tapi lupa saya tepatnya. Nah, yang paling penting adalah di saat itu pula kita memberikan fasilitasi gratis untuk tes gula darah, tes asam urat, kolesterol yang biasanya mahal, yang mereka tidak mampu untuk bayar para lansia ini. Kemudian cek tekanan darah dan sebagainya.
itu dilakukan setiap bulan sekali. Nah, puskesmas sehingga mempunyai catatan medis tentang para lansia. Bahkan saat saya wali kota, saya menginjak 60, saya juga ditungguin karena saya jarang datang di posyandu lansia. Saya ditunggui dokter karena saya harus diperiksa. Karena saya termasuk lansia, jadi saya diperiksa dengan tes-tes kesehatan yang tadi dipersyaratkan. Kenapa? Hal ini mengakibatkan biaya untuk penyakit karena masyarakat kemudian sehat, biaya untuk pengobatan kalau warga itu sakit itu bisa ditekan karena sudah kita lakukan pencegahannya seperti itu ya. Tadi kalau di posyandu balita juga makanan diperhatikan, kemudian posyandu remaja juga kesehatan, bahkan ada konselor untuk kalau mereka menikah. Itu ada konselor itu. Dan itu bisa kalau mereka akan menikah itu ada konselornya gitu di remaja. Nah, itu juga bisa dilakukan kalau ada permintaan pribadi dan sebagainya yang dilakukan oleh para psikolog. Jadi dengan begitu maka tadi biaya kesehatan untuk pengobatan itu bisa ditekan karena kita lakukan pencegahan tadi sehingga lansia di Surabaya sehat, kemudian tidak banyak yang sakit dan mereka rukun karena mereka sangat memperhatikan. Contohnya misalkan saat lansia itu harus tinggal sendiri di rumahnya, kemudian dia tidak ada keluarganya lagi, anaknya mungkin sudah keluar dari rumah bahkan mungkin dari luar kota ke luar kota. Tapi mereka diperhatikan dengan tetangga-tetangga yang lansia lainnya. Jadi misalkan tiba-tiba mereka sakit, maka kemudian loh kok nggak ada ya di senam, kok nggak ada ya di posyandu saat misalkan pembagian makanan, kok nggak ada ya saat pemeriksaan kesehatan. Maka mereka datangi ke rumah lansia yang tidak ada tersebut. Sehingga itu mencegah terjadinya tadi yang di awal-awal saya temukan di mana lansia ini meninggal dalam kesendirian seperti itu. Nah kalau seperti itu maka lingkungan itu menjadi sehat karena kemudian kita gotong royong muncul, kemudian ada perhatian sosial menjadi muncul, kemudian optimisme untuk kampung juga menjadi muncul seperti itu. Jadi saat saya menjadi wali kota itu saya mempunyai 3 kantong. Jadi kantong yang pertama itu adalah kantong BPJS PBI yang dibayar oleh pemerintah pusat dan provinsi. Nah, kantong yang kedua adalah yang dibayar BPJS yang dibayar oleh Pemda. Dan itu semua untuk warga Surabaya, semua gratis. Kesehatan untuk di Surabaya gratis. Nah, ini yang ketiga, kalau tiba-tiba misalkan ada seorang itu mampu dia bayar untuk sekolah, untuk makan. Tapi tiba-tiba dia jatuh sakit. Operasi yang dibutuhkan biaya mungkin puluhan juta. Mereka tidak kuat untuk membayar. Maka saya mempunyai kantong yang ketiga yang namanya program Sadikin. Kalau sakit menjadi miskin gitu. Nah ini pernah terjadi ada seorang petugas. Dia seorang pegawai pemerintah, di mana dia saat itu harus operasi jantung, memasang 5 ring. Tapi ternyata sesuai dengan pangkatnya dia hanya bisa di-cover 3 ring. Dan 2 ringnya nggak mungkin karena kan tidak dia juga nggak akan sembuh kalau dia hanya dipasang 3 ring. Akhirnya yang 2 ring itu kita ambil dana dari Sadikin itu, sakit menjadi miskin. Nah, itu yang kita lakukan di Surabaya. Kita tidak melihat siapa dia, tapi saat mereka membutuhkan biaya kita harus tolong.
semua lapisan masyarakat. Jadi kita tidak bedakan kaya atau miskin. Nah, kita juga fasilitasi 24 jam itu ambulans gratis. Di ambulans itu ada dokter dan perawat. Kenapa demikian? Karena itu 24 jam. Dan itu ada SOP yang sangat rigid. Contohnya misalkan, ambulans harus datang itu dalam waktu 10 menit. Harus kurang dari 10 menit. Kenapa? Karena kalau kurang dari 10 menit, yang sakit stroke, dia masih bisa tertolong. Jadi ambulans itu awalnya kita hanya buat 3 posko. Tapi ternyata setelah kita hitung lebih dari 10 menit, akhirnya kita membuat 5 posko. Di mana posko tadi sudah ada ambulans dan sudah ada dokter dan perawatnya. Itu. Nah, kemudian itu dikawal oleh petugas Linmas karena contohnya untuk mencapai 10 menit itu kadang juga misalkan di kampung parkirnya tidak menata sehingga akhirnya waktunya lambat. Maka petugas Linmaslah itu yang ngatur di depan, dia sebagai forridernya gitu, yang ngatur untuk supaya ini bisa nyampe dalam waktu 10 menit. Bahkan petugas Linmas pun saat misalkan ada kejadian di jalan, seseorang tiba-tiba pingsan di mobil saat dia nyetir atau di mobil kendaraan, maka mereka datangi tempat tersebut dan tidak boleh sekali lagi 10 menit, lebih dari 10 menit. Dulunya awalnya karena takut dia menyelamatkan dipecah kacanya. Akhirnya kita bayar untuk ganti rugi pecah. Tapi sekarang sudah kita lengkapi saat itu di mana dia bisa buka pintu mobil tanpa harus memecah kaca. Nah, kemudian kita juga fasilitasi, kadang warga begini, Bu, memang di rumah sakit gak bayar. Tapi kita kalau mau ke sana kita harus bayar taksi, kita harus bayar Grab, kita nggak punya uang. Akhirnya kita siapkan penjemputan untuk kalau mereka memeriksakan kesehatannya. Jadi kalau saya ingin berobat, saya tidak punya kendaraan, maka dia ke telepon ke 112, maka itu akan kita jemput. Bentuknya bukan ambulans, bentuknya mobil biasa. Nah, kemudian dia akan ditunggui setelah diantar di rumah sakit, kemudian dia akan ditunggui sampai diantar pulang. Nah, kadang juga misalkan kejadian kecelakaan. Kadang kita nolong bawa ke rumah sakit, keluarga pasien belum datang. Nah, petugas Linmas harus menunggui sampai keluarga datang. Baru nanti diserahkan ke keluarganya. Itu. Jadi pernah kejadian karena kita komunikasinya pakai HT. Satu saat karena ada kecelakaan yang lain, sementara Linmas ini masih nunggui pasiennya yang belum datang. Keluarga pasien ini yang belum datang di rumah sakit. Gimana ini, saya nggak bisa ninggal karena oke gitu. Akhirnya saya yang ganti nunggu si pasien itu, Linmas jemput pasien yang lain gitu. Nah, seperti itu cara kita menangani kesehatan. Ya, saya pikir kalau di suatu negara, saya belajar dari suatu negara yang tidak terlalu kaya bisa. Kenapa kita nggak bisa lakukan? Dan itu ternyata bisa kita lakukan gitu. Jadi kita juga ada mobil jenazah yang itu berbeda dengan mobil ambulans untuk petugas kesehatan sehingga masyarakat tidak perlu was-was. Kalau mobil jenazah ya tulisannya bukan ambulans, mobil jenazah begitu. Seperti itu sehingga masyarakat tidak perlu was-was untuk membedakan. Nah, di dalam pelayanan kami semua elektronik. Jadi contohnya misalkan dulu sebelum itu idenya, dulu sebelum saya lakukan membuat elektronik itu, dulu warga itu kalau mau rumah sakit antri mulai jam 4 pagi kadang.
Tapi yang antri helmnya, yang antri jaketnya, kayak gitu jam 4 pagi. Saya nemukan saat dia jam 6 pagi loh, kenapa banyak helm, kenapa banyak jaket berbaris, ternyata dia antri. Nah, kemudian saya buat elektronik namanya e-health ya. Itu di mana warga kalau mau ke rumah sakit dia tidak perlu kecuali kondisi darurat, gawat darurat yang ke IGD, dia bisa mendaftar di kantor kelurahan. Misalkan saya mau berobat ini hari Rabu, oh saya mau berobat hari Senin. Maka saya memilih harinya. Saya akan ke poli misalkan paru atau saya akan ke poli jantung pada hari Senin. Maka dari situ ke rumah sakit atau ke puskesmas atau kemana, maka dari situ keluarlah nomor urutan. Jadi dia nggak perlu datang dari pagi antri. Misalkan oh Senin saya dapat nomor urut 9. Itu jam sekian. Jadi saya cukup datang jam seperti itu. Tidak perlu harus tadi nunggu dari pagi antri kayak gitu. Nah, itu keuntungannya. Nah, kemudian karena kita sudah pakai elektronik, datanya itu misalkan oh Risma, ya oh Risma mau ke dokter internis misalkan. Itu oh ya medical recordnya, catatan medis saya itu sudah dibuka oleh dokter. Sehingga saat saya berobat ke rumah sakit, dokter sudah tahu oh taruhlah dokter itu saat itu dia tidak ada di rumah sakit, saya dilayani oleh dokter yang lain bukan dokter itu, maka dia bisa buka medical catatan medis. Oh, saya sudah pernah diberikan obat ini dan seperti ini kondisinya. Itu bisa dibuka sehingga itu untuk mengurangi malpraktek yang terjadi di dalam keputusan dokter. Nah, kemudian contohnya misalkan dokter mau operasi atau mau ngambil tindakan, itu catatan medis itu sudah dikirim pula ke dokter itu melalui online. Jadi misalkan contohnya misalkan rekaman kamera ibu melahirkan, itu kita udah tahu kondisi, oh bayinya posisinya seperti ini. Kalau mau operasi posisinya seperti ini gitu. Itu sudah bisa diketahui dokter sebelum dia ada di rumah sakit. Dia ada di rumah dia bisa ngecek. Bahkan alat kami bisa mendeteksi kalau misalkan bayi di dalam kandungan itu tuli atau buta, itu sudah bisa terdeteksi sejak awal gitu. Sehingga orang tua bisa ngambil keputusan apa yang harus dilakukan terhadap janin ini, begitu. Nah, itu cara kita melayani dan itu ternyata lebih mudah sekarang. Hampir tidak ada antrian di rumah sakit, kecuali masuk di poli masing-masing. Sebetulnya kalau masyarakat tahu jamnya dia juga nggak perlu antri karena tapi kadang masyarakat mintanya datangnya lebih dulu kayak gitu. Tapi relatif tidak ada antrian yang berjubel. Kemudian khusus untuk pasien yang dilayani dengan BPJS, kami cukup dengan sidik jari saja karena kita sudah lengkap data kependudukan kita. Maka sudah keluar rekodnya, oh ini penerima BPJS dari sini, ini penerima BPJS dari sini, itu bisa keluar. Jadi tidak perlu bawa kartu, tidak perlu bawa apapun, cuma bawa sidik jari, maka kita sudah bisa tahu siapa pasien itu, namanya, alamatnya di mana, dan catatan medisnya seperti apa. Nah berikutnya karena kan ya Surabaya bukan kecil, Surabaya itu separuhnya Jakarta, luas wilayahnya. Kalau Jakarta provinsi, Surabaya kota. Nah, masyarakat juga keberatan, kadang jauh harus meriksakan ke rumah sakit milik pemerintah, itu jauh. Maka kami pemerintah kota bekerja sama dengan rumah sakit swasta yang menjamin kalau nggak salah kerjasamanya dengan 23 saat itu. 23 atau 38 rumah sakit ya, yang kita bekerja sama. Jadi masyarakat Surabaya bisa mendaftar di rumah sakit tersebut
dengan biaya pemerintah kota. Jadi tidak harus dia ke rumah sakit yang jauh gitu. Karena di rumah sakit itu sudah dilayani, nanti tiap bulan kami hanya cocokkan berapa yang harus kita bayar ke rumah sakit tersebut. Seperti itu layanan kesehatan di Surabaya, dan saat itu kita banyak menerima penghargaan karena bukan hanya pelayanan kesehatan tapi juga sistem e-health yang kita buat. Itu sangat memudahkan masyarakat, kemudian ketepatan untuk pengobatan karena semua catatan medis semua terekam, bahkan kalau ke apotek di rumah sakit itu kita nggak butuh lagi resep karena dokter menuliskannya lewat tab, kemudian dikirim ke apotek lewat online, sehingga kadang pasien belum datang obatnya sudah siap karena dikirim lewat online gitu, resepnya. Itu sangat menghemat sekali karena kami tidak butuh lagi kertas resep-resep itu yang tentunya mahal juga, nyetak buku resep dan sebagainya. Di rumah sakit kita juga melayani, misalkan membawa hasil lab itu sudah nggak perlu dibawa lagi, tapi kita ada mesin yang bisa ngirim ke laboratorium, kita bisa ngirim hasilnya, inputnya ke poli-poli seperti itu secara elektronik.